adalah kelas yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dengan yang menerima bahan ajar. Nah, tentunya pengajar di sini bisa dosen, guru, kemudian instruktur. Nah, yang menerimanya bisa siswa, mahasiswa, nah atau biasa peserta pelatihan. Nah, kemudian apa itu contoh apa jenis-jenis dari kelas maya? Yang pertama ada yang disebut dengan Learning Management System. Yang kedua ada LCMS, yaitu Learning Content Management System. Jadi kalau untuk LMS dan LCMS ini biasanya berupa sebuah website. Nah, hampir sama dengan CMS. Jadi dia mempercepat bagaimana membuat sebuah website untuk pembelajaran. Nah, tentunya di sini kita harus menyeting dari awal bahan-bahan apa aja yang dapat dilakukan untuk pembelajaran. Nah, sedangkan yang terakhir ada yang disebut dengan SLN atau Social Learning Network. Nah, itu dia biasanya udah jadi kita tinggal mengolah atau memanage bagaimana pembelajaran itu. Nah, kita akan buka situsnya. Di sini saya akan buka dua. Yang pertama sebagai siswa, yang kedua sebagai guru. Nah, di sini saya akan buka dulu sebagai guru. Kita dapat menggunakan ini. Namanya adalah Edmodo. Kita harus mempunyai akun Edmodo dulu. Nah, minimal saya akan memperagakan dari dua, satu sebagai guru, yang satu sebagai siswa, murid atau mahasiswa. Nah, kita create dulu pembuatannya. Ini seperti ini. Ini sebagai pengajar. Nah, seperti itu. Nah, kita buka lagi yang satunya, browser satunya sebagai siswa. Nah, sama seperti tadi, buat dulu apa namanya. Nah, tapi baiknya kita buat dulu pengajar karena di sini harus memasukkan grup kode. Nah, di sini untuk kembali ini untuk pengajar ada Mister misalkan. Nah, seperti itu. Ini untuk nama tampilan dari untuk pengajar. Nah, nama sekolah sembarang saja. Kita skip saja. Ini juga. Nah, ini juga sama, skip. Nah, ini subjeknya apa misalkan. Nah, tentang multimedia misalkan. Berarti dia komputer. Nah, ini ada beberapa pilihan. Silakan Anda dapat memilih. Saya pilih yang ini. Get start. Berarti mulai. Nah, kita catat grup kodenya, biasanya ada. Nah, ini grup kodenya. Dicatat ini. Dimasukkan ke yang siswa. Gitu. Untuk pendaftaran untuk siswa, grup kodenya. Nah, ini untuk pengajar ada ini tampilan dari halaman untuk pengajar. Jadi seorang pengajar, dosen atau instruktur dapat mempersiapkan apa saja bahan-bahan yang akan diajarkan, mulai dari diskusi, di sini notes, assignment penugasan untuk tugas, kemudian dapat melampirkan file, kemudian untuk quiz. Nah, kita di sini saya contohkan dulu untuk diskusi dulu. Misalkan tentang
kemudian kita send. Jadi di send di sini, jadi nanti setiap member atau anggota dari grup yang namanya multimedia dapat melihat ini postingan ini. Gitu. Kita coba send, continue. Nah, kemudian kita akan ke siswa. Ini sebagai pengajar. Kita kembali ke siswa. Nah, ini yang tadi. Nah, emailnya harus berbeda untuk siswa. Nah, ini diisi semua. Nah, setelah membuat grup pada Edmodo untuk kelas Maya, kemudian kita akan membuat jadi ibaratnya siswanya. Jadi siswanya di sini atau yang mendapat materinya, kita juga harus mempunyai akun. Kita siapkan, kemudian kita login ke Edmodo, kemudian pilih I'm student, kemudian create new account. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan kelas maya. Kelas maya di rumah belajar ini dapat diakses dengan alamat belajar.kemdikbud.go.id/kelas-maya. Nah, langsung saja. Kelas maya itu nanti kalau kita membuka portal rumah belajar akan ketemunya di pojok sini sesuai gambar ini, atau bisa diakses tadi di laman ini. Nah, nanti tampilan dari kelas maya rumah belajar itu adalah seperti ini. Kalau Bapak Ibu guru nanti mau mendaftar, akan saya jelaskan pada video berikutnya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi pemanfaatan kelas maya. Nah, latar belakang mengapa sih kelas maya itu saat ini sangat dibutuhkan dan sangat potensial untuk sebuah pembelajaran. Nah, seperti ini. Latar belakangnya adalah pengguna internet pada rentang usia 10-24 tahun itu sudah mencapai 18,4% atau 24,4 juta dari 256,2 juta jiwa. Jadi ini sudah 24,4 juta jiwa itu di tahun 2016, apalagi 2 tahun selanjutnya. Di tahun ini 2018 bisa-bisa sudah mencapai 40 juta mungkin ya, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi dan juga harga gawai yang saat ini lebih murah daripada gawai di saat tahun 2016 dan sebelumnya. Bisa disinyalir bahwasanya pengguna internet tahun 2018 ini, terutama di rentang usia 10-24 tahun ini pasti meningkat. Lalu tingginya tingkat ketidakhadiran guru di kelas karena berbagai kegiatan sekolah. Misalkan karena mengantarkan lomba, workshop, PPG, pelatihan, dan lain-lain. Kemudian ada juga karena materi pelajaran yang tidak tersampaikan dengan baik. Maksudnya itu adalah misalkan waktunya ini kurang. Jadi ada beberapa materi itu yang tidak dapat tersampaikan secara tuntas, hingga akhirnya membutuhkan sebuah kelas tambahan, yaitu kelas yang tanpa tatap muka. Ini solusinya. Kalau dengan tatap muka, saya rasa anak-anak itu akan mudah cepat bosan gitu. Sehingga kalau lebih fleksibel itu dengan yang tanpa tatap muka. Lalu ada yang kedua, beberapa kali materi yang cukup sulit tidak bisa diulang dengan maksimal. Nah, diharapkan dengan kelas maya itu nanti akan lebih maksimal karena di sana tidak dibatasi dengan waktu, yang mana nanti siswa bisa mengulang-ulang secara mandiri materi yang telah dia sampaikan oleh gurunya. Nah, apa sih kelas maya itu? Kelas maya merupakan sebuah learning management system atau LMS atau juga sistem manajemen pembelajaran, yaitu sebuah sistem aplikasi perangkat lunak berbasis stick. Nah, perangkat ini pun berguna untuk merencanakan,
melaksanakan, dan menilai proses dan produk belajar siswa. Lebih dari itu, sistem ini berguna untuk meningkatkan sistem perbaikan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya hari ini saja selesai, tapi bisa digunakan pada satu semester atau mungkin pada 1 tahun, tergantung kelas itu mau sampai berapa lama waktunya dibuat. Lalu kelas maya berbasis LMS ini dikembangkan khusus untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran online atau daring antara siswa dan guru kapan saja dan di mana saja. Strategi pembelajaran di kelas maya bersifat konstruktivistik, menuntut pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa untuk mendorong keterampilan siswa. Lalu sarana pembelajaran online bagi siswa dan guru belajar kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Nah, ini tampilan kelas maya rumah belajar. Ini versi 1.0 sama versi 2.0, ada perbedaannya nanti. Mengapa sih kelas maya rumah belajar? Yang pertama, karena mengutamakan fleksibilitas, berinteraksi dalam waktu yang tepat disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan jadwal belajar. Yang kedua, memanfaatkan perangkat yang sudah ada dan dimiliki siswa, misalnya laptop atau smartphone. Lalu yang ketiga, aktivitas siswa tersimpan dalam arsip, ada data aktivitas guru dan siswa. Lalu yang keempat, memanfaatkan perangkat pengelolaan kelas. Ada penilaian, ada umpan baliknya, jadi jangan khawatir, di kelas maya pun tersedia, di kelas maya rumah belajar pun tersedia yang seperti itu. Lalu yang kelima, memberikan kesempatan untuk berkomunikasi banyak arah. Karena di dalam kelas maya itu disediakan sebuah forum diskusi yang mana nanti guru dan siswa bisa bertanya jawab dengan forum diskusi tersebut. Lalu siswa belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Karena materi ajar di sini bisa diulang-ulang sehingga siswa itu mampu belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya. Misalkan tidak paham pada kegiatan belajar 1 atau pada materi 1. Nah, besoknya siswa masih bisa mengulang pada kegiatan belajar 1 meskipun dia sudah berada pada kegiatan belajar 2 atau pada materi ajar yang kedua. Lalu yang ketujuh, guru dapat mengontrol aktivitas siswa meskipun tidak di tempat yang sama. Karena di sini ada salah satu menu, yaitu menu aktivitas pengguna, yang mana guru ini nanti bisa melihat aktivitas siswa dan mengontrol aktivitas siswa meskipun tidak berada di tempat yang sama. Lalu potensi pemanfaatan kelas maya untuk apa aja sih? Nah, ini yang pertama, sebagai pengganti kelas tatap muka. Misalkan materi di kelas itu belum tersampaikan secara penuh. Ada beberapa materi itu yang memang membutuhkan penjelasan lebih lama, sedangkan waktu pembelajaran itu tidak bisa mencukupinya. Nah, untuk itu kelas maya dapat dimanfaatkan untuk pengganti kelas tatap muka. Yang kedua, sarana untuk membantu ketercapaian ketuntasan belajar. Ini mungkin bagi siswa yang belum tuntas bisa diberikan sebuah kelas tambahan dengan kelas maya ini dengan waktu meskipun tidak tatap muka di kelas. Lalu yang ketiga, kelas tambahan. Saat siswa SMK melakukan prakerin atau magang industri, siswa SMK ini tidak akan belajar di sekolah selama kurang lebih 4 bulan, maka diperlukan kelas tambahan. Untuk mata pelajaran lain selain mata pelajaran produktif, sangat dibutuhkan karena besok ke depan siswa itu tetap diminta untuk melakukan penilaian akhir semester. Jadi siswa juga tidak boleh ketinggalan dengan pelajaran dan juga guru tidak meninggalkan kewajibannya untuk mengajar. Makanya dibuatlah kelas tambahan saat siswa SMK sedang melakukan prakerin. Nah, ini alur penyelenggaraannya nanti ada kita harus registrasi awal terlebih dahulu. Setelah registrasi berhasil, kita akan memilih kelas dan juga yang terakhir adalah mengikuti proses pembelajarannya. Kategori pengguna, administrator ini langsung dari Pustekom, sekolah ini adalah sebagai penyelenggara, lalu guru sebagai guru, siswa sebagai siswa. Nah, nanti kita ini mengunggah foto profil, mengisi data pribadi, mengisi email, dan memilih sekolah penyelenggara. Administrator tugasnya adalah mengelola master data sistem, ada mata pelajaran, kelas, dan statistik. Sekolah penyelenggara memiliki wewenang yaitu mengelola
keseluruhan sistem kelas maya di sekolah. Bisa mengelola kelas, membuat kelas dan menambah tim pengajar, mengelola pengguna di sekolah, mengelola guru, mengelola siswa, memonitoring aktivitas kelas, melihat rekap nilai, dan memonitoring aktivitas pengguna, baik guru maupun siswa. Lalu sebagai guru itu tugasnya apa saja kalau di kelas maya? Itu akan dijelaskan, yaitu mengelola kelas, bisa menyeting konfigurasi kelas, mengunggah modul, mengunggah tugas, membuat pengumuman, mengisi forum diskusi, menyeting penilaian. Siswa hanya dapat melakukan memilih kelas, mengikuti kelas, mengumpulkan tugas, mengikuti ujian, membaca pengumuman, mengikuti forum diskusi, mengubah profil, dan juga melihat nilai. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh siswa di kelas maya rumah belajar. Nah, ini adalah contoh alur penamaan kelas. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang akan membuat kelas, nah judulnya itu ditulis seperti ini. Matematika 10 MIPA 1 ganjil diambil dari sini. Mapel, kemudian kelas, jurusan, rombelnya apa, semester, kemudian hasil akhirnya seperti ini. Nah, semester ini bisa Bapak Ibu guru sesuaikan. Misalkan Bapak Ibu guru ingin membuat kelas itu selama 1 semester, berarti semester ganjil atau semester genap. Atau kalau Bapak Ibu guru ingin membuat kelas itu hanya untuk bulan Oktober, berarti bisa panjenengan, bisa Bapak Ibu guru ganti dengan matematika 10 MIPA 1 Oktober, boleh. Atau Bapak Ibu guru ingin menggunakan dalam 1 tahun, berarti matematika 10 MIPA 2018-2019, boleh. Ya, saya sarankan membuatnya selama 1 semester.